Baju cimol modal 1.200.000. Beli dari Gede Bage dapat 1 karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan salah seorang teman saya. Dia merupakan owner dari produk parfum Jampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seger wabarakatuh. bro. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Sami-sami minal aidin wal faizin. Di lemurnya. Biasa di kampung. Betah di lemur ternyata arek jadi orang kota lulus kuliah teh. Oh, di kota itu hanya mencari pengalaman. Oke. Tetap dah hidup mah senyaman apapun tetap nyaman di kampung sendirinya. Nyaman di kampung. Selama apapun di kota tetap kita harus tahu jalan pulang. Betul. Kamu Orang banyak. Ini kadang ningali posting mada kan kadang memang background olahraga sih. Di olahraga ya cukup aktif lah sebagai anak muda, sering menyalurkan hal-hal terutama untuk hal-hal yang positif ya pasti kan berdampak terhadap orang-orang sekitar kan. Terakhir saya lihat main bareng Kang Atepnya. Oh iya, main bareng Kang Atep. Gak apa-apa ya sambil ngerokok. Oh sok mangga. Jadi gimana diceritakan itu? Bisa duel bareng idola legend kan ya bagi kita mah orang Sunda lah. Wilayah yang kiblatnya ke Persib, apapun yang keluar dari Persib kayaknya sesuatu banget gitu ya, karena itu salah satu motivasi juga bagi anak-anak terutama yang di daerah dalam hal olahraga. Intinya dari silaturahmi. Pertamanya jadi silaturahmi, dari ngopi bareng, dari bukan masalah tentang berapa harus bayar dia, tapi seberapa luas kita relasi kita sama orang. Betul. Uang nomor sekian, kita bisa kenal sama siapapun ya ternyata segala sesuatu tidak bisa dinilai semua dengan uang. Mantap. Jadi Kang Atep kesini, Kang Tantan kesini, itu atas dasar kita dari awalnya ngobrol biasa, rasa ingin tahu Jampang itu di mana. Kebetulan kenal, jadi diajak lah. Sip, mantep. Tapi penontonnya lumayan pasti Kangnya, antusiasme warga sekitar karena ya at least lah ada idola masuk lah bisa nonton langsung yang biasa kan selama ini mah di TV gitu kan. Nah, jadi pas Kang Atep ka dieu teh tah Kang Tantan beserta kawan-kawan dikira teh mau jadi hal biasa aja, sparring main bola biasa. Ternyata di Bandung kan mereka mungkin sudah biasa lah warga sekitar kannya. Lain ketika di Jampang berarti. Jadi pas datang ke sini ternyata antusias warga excited menyambut kedatangan mereka tuh. Siapa yang bawa saat itu saya nggak meng-up diri sendiri, saya ini yang bawa, enggak. Saya atas namakan untuk daerah karena emang dia datang ke sini juga izin daerah desa saya, kemudian saya juga ngobrol sama beliau, ada istilahnya ada perantara gitu awalnya. Jadi bukan karena saya juga, tapi mungkin beliau juga rasa tahu sama daerah Jampang. Mantap lah. Biasanya sering lihat di Google, sering lihat di YouTube, yang dirasa penasaran. Kebetulan kenal dengan saya, ya akhirnya main. Nah ini Kang, Kang Mada kan, ya saya juga tahu lah sedikit. Di bola kan cukup aktif lah. Perkembangan di tahun-tahun terakhir semakin kesini sepak bola di daerah khususnya wilayah 6 Jampang Kulon lah. Gimana Kang? Dari segi teknik, skill lebih bagus dari dulu ya. Kalau daerah Jampang lebih bagus karena sekarang kan zamannya modern. Lapang futsal di mana-mana, lapang bola di mana-mana.
standarisasi udah ya cukup nasional lah di Jampang juga. Tapi untuk dalam segi prestasi kita masih dalam tahap proses. Karena emang nggak mudah. Jadi karena daerahnya mungkin jauh dari pusat perkotaan, gitu kan, yang namanya Jampang. Jadi prosesnya pun lumayan lambat. Adapun dari segi kemampuan anak-anak jauh di atas rata-rata dari dulu. Banyak peningkatan gitu. Dari zaman saya dulu waktu masih aktif, dari sama sekarang teknik-teknik ini sekarang lebih menguasai dan lebih gampang didapat sama anak-anak. Cuman untuk perkembangan ke daerah luarnya masih susah. Karena link di sana. Atau Satu mungkin link. Kalau olahraga kan ya mungkin ibaratnya sehebat apapun seorang pendekar, apabila jarang tarung lah, ibaratnya jarang ada kalangan kan, ibaratnya kan jarang kelihatan juga, atau apakah faktor ini berpengaruh gitu. Jadi mungkin di wilayah 6 Jampang Kulon itu karena jarang ada kompetisi, atau memang ada kompetisi cuman belum maksimal gitu. Apa ini juga berpengaruh, Kang? Nah, itu juga berpengaruh. Cuman untuk setahu saya gitu ya, koreksi kalau saya salah. Setahu saya, daerah Jampang pemainnya bagus-bagus. Kompetisinya juga sering diadakan, bahkan kita sering kedatangan pemain dari luar kota gitu kan, ke sini. Tapi kebanyakan nih gini ke daerah Jampang. Termasuk saya sendiri pernah melakukan hal seperti itu dan itu menjadi PR dan evaluasi buat diri saya sendiri. Kompetisi di kita bukan mengembangkan pemain lokal, malah karena ingin mencari gengsi, kita ambil pemain-pemain dari luar, sehingga pemain-pemain lokal dari kita jarang ada yang tersalurkan atau yang terpainkan. Jadi pemain dari kota aja. Yang itu penting... Jadi kebanyakan dan sudah terisolasi dengan itu, dengan hal-hal kebiasaan seperti itu. Gengsi juara terlalu tinggi lah mungkin ibaratnya. Sementara pemain kita cadangan gitu. Mantap. Ini kan lapangan futsal juga kayaknya makin banyak di wilayah Jampang, Kang ya. Wilayah Jampang, Surade, bahkan sampai Sejati, bahkan Akang juga kalau dilihat dari postingan kan ada juga lapangan futsal. Nah, itu perkembangannya gimana? Apakah antara lapangan kecil futsal dengan lapangan besar ini berjalan beriringan, atau memang jalan satu saja gitu? Apa salah satu saja yang terlihat dominan? Di Jampang itu tenarnya futsal itu 2009. 2009. Mulai ada, kalau di kota mungkin dari dulu ya, kalau di kota. Kalau di Jampang mah dari 2009. Setahu saya, seingat saya 2009, saya pun dulu pengen futsal tuh di lapang tembok. Jadi bawahnya tuh coran, plesteran lah. Kebetulan di sekolah kita ya, di sekolah kita Semanja kan ada tuh lapang tembok, lapang multifungsi, voli, futsal, ya. Nah di sana dulu teknik futsal pun masih menyatu dengan teknik sepak bola. Dulu. Kalau sekarang futsal sama sepak bola jelas itu beda. Meskipun kita sama-sama menggunakan kaki, tapi dari segi teknik beda. Tapi ada keterhubungan. Ada keterhubungan dalam latihan main futsal sama sepak bola tuh ada keterhubungan. Contohnya dari umpan-umpan pendek itu bisa dipakai ke sepak bola juga. Gitu. Nah, sekarang di daerah Jampang, futsal sama sepak bola tuh beriringan, hampir sama. Karena dari tiap daerah sekarang ada fasilitas olahraga, terutama futsal. Tiap daerah sekarang mengadakan itu. Dan perkembangan di Jampang pun dari segi teknik futsal itu udah sangat-sangat bagus. Bahkan Jampang, saya tahu sendiri, udah pernah ikut kompetisi di Indonesia. Dari daerah Jampang tuh udah pernah mengikuti di Indonesia. Kayak di Bandung, Jakarta itu Jampang udah mulai turun sekarang. Yang tempat futsal Akang itu di Sejati, Kang ya? Sejati atau Cimanggu? Sejatinya?
Jati ya, Kecamatan Manggu, ya Desa Sukamaju. Kalau saya berangkat hobi karena dulu saya pemain bola. Waktu kuliah di Bandung juga sering futsal, hampir tiap malam futsal ya. Waktu itu ingat di Sampurna di daerah Setiabudi. Hampir tiap malam futsal, ada capek-capeknya karena hobi. Nah, sekarang pun buka sport center ya karena berangkat dari hobi. Kita adanya di kampung nih, Kang. Adanya di kampung. Orang tuh ke futsal kadang pertama tuh awam. Apa sih futsal tuh? Berapa orang futsal tuh? Tapi semakin ke sini berjalannya waktu, mereka lebih tahu dengan sendirinya, otodidak. Tekniknya pun ya lebih bagus lah ketimbang dulu. Bisa bersaing lah ya paling tidak. Paling tidak untuk daerah Cimanggu ya kan masih baru gitu ya. Sekarang udah banyak peningkatan. Dan saya lebih memprioritaskan daerah saya sendiri dulu gitu untuk dalam hal ini. Adapun dalam kompetisi ataupun apa, daerah saya dulu. Kalau daerah lain kan udah maju ya. Kalau daerah ya kan kalau gitu, bukan Kang. Kita siapa lagi kan gitu Kang ya. Ya, tapi saya tidak bergerak dalam politik. Saya orang terang. Bergerak sesuai kemampuan dan kapasitas kita gitu Kang ya. Itu. Jadi kalau bukan kita tidak terjunkan. WA, telepon. Kalau di GOR saya lebih mempermudah mereka sih untuk ngebooking. Saya nggak pakai uang DP masuk dulu. Yang penting mereka kooperatif aja. Mereka mau futsal, oke silakan. Booking jam segini. Yang penting kooperatif jam 9 datang, oke datang jam 9. Saya lebih mempermudah itu sih Kang. Jadi kepercayaan yang saya gunakan. Nah, kalau Kang Mada kan hobi olahraga. Kuliah juga kan di UPI jurusan olahraga, Kang. Tiba-tiba posting parfum gitu, gimana ceritanya itu coba? Kalau masalah parfum, Kang. Kalau masalah parfum, saya berangkat masih dari bisa dibilang hobi. Saya dari dulu, dari SMA, dari kuliah, saya paling nggak seneng kalau badan saya bau. Malu lah. Istilahnya saya besar malu. Jadi loba kaera. Mojang jampang ya. Udah mati kampung, ini ke kota, awak bau. Kan era. Iya, betul. Mulai kayak berangkat dari senang wangi, bisnis, jualan punya orang, Kang. Oh, punya orang dulu pertamanya? Oh, punya orang. Waktu itu In Parfum yang di Bandung. Oh, reseller berarti Kang ya? Nah, punya orang, kemudian saya jual. Ingat, waktu itu saya cuman beli 3 botol. Buat dijual lagi di Jampang. 3 botol parfum, harganya tuh 35.000 dan saya jual di Jampang 45.000. Saya cuma dapat untung 10.000. Nah, laba pertama dari parfum itu. Laba pertama dari parfum 10.000, itu pun kadang kita bayarnya nantilah, yang namanya sama temen kan, temen tetangga gak enak. Dan itu masih tahun 2014. Berarti sekitar 7 tahun ke belakang. 7-6 tahun ke belakang. Baru lulus kuliah, basic bukan dari bisnis, tapi orang tua emang dulunya dagang. Ada DNA ngalir. Bahkan cita-cita dulu waktu kuliah pengen jadi PNS. Ya, siapa yang nggak mau cita-cita standar lah Kang ya, normal gitu kan. Bagi tunjangannya menang jadi PNS, asin ada yang jadi PNS. Ya. Yakin 90 orang pengen punya pekerjaan seperti itu, Kang. Iya, tuh Kang santai ke Kangnya sama dah saya oke gitu. Nah, berangkat dari parfum itu, berangkat kita bahas parfum, berangkat dari parfum dijual, semakin kesini semakin banyak orang yang beli, yang pesan. Saya ke Bandung bolak-balik. Ingat waktu itu pakai motor CS1. Nah, bolak-balik sambil jualan baju cimol, Kang. Baju cimol modal 1.200.000, beli dari Gede Bage, dapat 1 karung.
Kan murah-murah kayaknya langsung langsung comot-comot. Murah, yang penting di kampung langsung habis. Iya, Gitu. betul. Sekali belanja langsung habis, belanja langsung habis. Dianyukeun lah, tenan naon dianyukeun. Tuh melegar gitu, nunggu panen gitu. Nah, di pulang ke Bandung, nya ke Bandung. Kan dulu mah kerjana di Bandung. Hmm. Pas ke Bandung, sambil belanja, masuk kerja. Ya saya mah dulu kerja di Bandung kan ngajar ya, hitung jam. Jadi seminggu tuh hari 3 hari di Jampang, 4 hari di Bandung. 3 hari di Jampang jualan, 4 hari di Bandung gawe. Gitu. Luar biasa. Dulu. Soalnya naon Kang, saya waktu zaman kuliah, jujur, kurang perih. Hidup saya kurang perih Kang. Paribasananya lain kolot beunghar, lain kolot ayah, ya Kang. Ya selalu difasilitasi oleh orang tua. Tapi kesini tidak enjoy kita terus seperti itu Kang. Terlalu nyaman gitu Kang. Lalu kita keluar dulu dari zona nyaman. Nah, bisnis seperti itu terus bolak-balik, akhirnya kayak tadi Kang, mau sampai kapan kita di kota? Nah, jadi ada waktunya kita pulang ke rumah, ke daerah lah. Selain untuk memajukan daerah, mendidik anak-anak daerah, kan kita basicnya saya guru Kang. Sempat mikir tuh, pulang ke rumah, gaji paling berapa lah ngajar di kampung. Apalagi honorer. Sedangkan di kota udah kita privat renang aja 1 bulan udah dapat 2 juta. Kalau di kota ya. Gaji honorer 1.200.000 udah 3,5 kita dapat di kota. Itu awal kerja. Maksudnya awal ngajar gitu. Nah, dari sana pulang ke kampung gaji 250.000 Kang. Jauh. Hilangnya berapa persen? Ya kalau misalkan hitung-hitungan bisnis ya jelas tidak masuk lah ya ibaratnya kalau hitung-hitungannya bisnis, kalau kita mindset ngejarnya uang ibaratnya ya. Ngejar uang itu emang nggak akan kekejar Kang. Jauh lah bedanya. Kalau kita hanya menghitungkan segala sesuatu pakai logika tuh jauh lah Kang. Karena Kalau saya tadi produk parfum Jampang itu terhitung kapan itu Kang launchingnya? Kalau produk parfum Jampang setelah saya punya refill Kang. Saya ingat 2014 saya masih jualan punya orang. 2016, 2017 saya coba-coba bikin parfum, bikin refill sendiri, racikan sendiri, tapi dalam tahap jelek. Maksudnya saya belum maksimal. Uji coba kan? Nah, saya terus belajar dari Bandung, dari Inparfum. Kebetulan yang punya Inparfum kan Pak Indra. Pak Indra. Belajar sama Pak Indra, belajar sama anak buahnya si Kang Ade waktu itu. Dia sering ngasih ilmunya ke saya terus belajar sambil belanja. 2018 saya buka refill parfum modal 500.000. Mantap ya. Tempatnya di mana Kang itu? Tempatnya sama dengan yang sekarang gitu atau sempat pindah itu dulu? Nah, tempatnya sama yang sekarang. Di rumah kita cuma punya ukuran 1 meter Kang buat jualan parfum. 1 meter ke belakang, 3 meter ke pinggir. Karena kan nyatu sama rumah. Betul. Nyatu sama rumah. Terus di depannya dipakai kaca. Kaca rumah biasa. Modal 500.000. Jalan tapi nya? 2019 saya punya toko 2. Punya cabang? Saya punya toko 2. Punya cabang di Jampang 1 sama di rumah. Nah, sempat yang namanya orang bisnis, kita sempat goyang kan. Betul. Pastilah. Goyang. Waktu itu saya lagi goyang silaturahmi ke rumah teman, ke tokonya teman. Waktu itu ngobrol sama teman. Teman punya produk yang mengatasnamakan Jampang juga kan. Punya produk mengatasnamakan Jampang. Akhirnya sharing sama teman, gimana nih kalau bikin parfum Jampang? Gak ada nih. Boleh deh. Ayolah. Ayo bikin parfum Jampang. Tapi belum pede Kang. Bisi goreng gitu.
Karena kan nama nama itu lebih berharga. Nama Jampang tuh berharga buat saya, Kang. Iya betul. Jangan Karena sampai kita rusak akan lah ibaratnya Kang ya. udah besar, nama Jampang tuh besar. Meskipun Jampang tuh daerahnya sedikit ke selatan, tapi namanya besar gitu. Kurang pede awalnya, tapi coba eksperimen berapa minggu akhirnya jadi. Dicoba disebarin dulu sampel ke teman-teman dekat, oke diwangi, akhirnya bread 2 hari Kang dari penjualan langsung up, nggak tahu mimpi apa malam. Rezeki Kang ya. Jadi kan Rezeki, saya sering dengar dari ustadz-ustadz lah bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan kan, kalau yang saya dengar begitu gitu kan. Bahkan di agama kita Muslim, Nabi pun mengajarkannya kan seperti itu gitu. Nabi itu bukan pegawai pemerintahan, tapi dia murni pedagang. Murni pedagang, dia dari kecil memang dibisi berdagang ya. Memang kalau dilihat dari runtutan agama pun ya, berdagang itu ya memang salah satu karakter Islam sebenarnya. Itu tadi obrolan saya dengan teman saya, yaitu Hamada, yang merupakan owner dari parfum Jampang. Bagi rekan-rekan yang ingin belajar bisnis, bisa menghubungi beliau karena dia juga membuka sistem kerjasama dengan pihak-pihak ataupun orang-orang yang ingin berbisnis. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.